Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 6 tanda ketika sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila saudaraku semuanya merasakan 6 hal ini, insya Allah sholat saudaraku semuanya bisa diterima. Dan apa keuntungan kita jika sholat kita diterima? Saya mengatakan cukup banyak. Mulai dari rasa tentram dalam diri, terkabulnya segala doa kita, kelancaran segala urusan dunia, dan yang paling penting adalah kenikmatan ketika kita nanti di akhirat. Tentunya kita juga sudah tahu bahwasanya yang akan dihisab pertama kali pada yaumul akhirat adalah amal ibadah kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ibadah sholat kita. Karena pertama kali yang dihisab adalah masalah ibadah sholat. Untuk itu kita sebagai kaum muslimin hendaknya kita berusaha menjaga ibadah sholat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, sehingga sholat yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, masalah ibadah sholat merupakan urusan hamba dengan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang, hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi bisa diketahui dari ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku, Allah, hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku, dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin, dan ibnu sabil, dan kepada janda-janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang tertimpa musibah. Dari hadis qudsi ini dapat disimpulkan bahwa orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda. Tanda yang pertama adalah sikapnya akan selalu tawadhu karena keagungan Allah, rendah diri terhadap sesamanya, tidak sombong, selalu mengagungkan kebesaran Allah, patuh terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah bersyukur setiap saat, meski diterpa cobaan yang berat sekalipun. Karena orang-orang yang tawadhu mengetahui bahwa cobaan dan solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan satu paket yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk kita. Jadi saudaraku semuanya tidak perlu khawatir. Apabila sedang diterpa masalah, mintalah solusi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa dan siapa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah tidak suka menyakiti orang lain,
baik melalui perbuatan maupun ucapan. Selalu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah dan menghindari ghibah atau membicarakan aib orang lain. Tanda yang ketiga adalah selalu berhati-hati dan menjauhi dari segala perbuatan maksiat, takut melanggar syariat agama, dan takut berbuat zalim kepada orang lain. Tanda yang keempat adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu siang maupun malam. Menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun urusan dunianya sangat sibuk. Perlu diketahui bahwa untuk berzikir tidak harus dilakukan setelah selesai sholat. Bahkan dalam rutinitas pekerjaan pun kita bisa berzikir. Jadi, saya berharap kepada saudaraku semuanya tidak salah menafsirkan bahwa berzikir harus dilakukan setelah selesai sholat, tapi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tanda yang kelima adalah memiliki jiwa belas kasih terhadap orang-orang fakir miskin, ibnu sabil, janda-janda miskin, dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan tanda yang terakhir adalah orang yang mengasihi saudaranya yang tertimpa musibah, memiliki rasa belas kasih kepada orang yang sedang mengalami penderitaan, memiliki sifat peduli kepada anak yatim, dan suka bersedekah. Saya sangat paham, di zaman sekarang ini banyak orang yang berani dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu hanya karena sibuk dengan urusan duniawi. Meski begitu, saya sarankan kepada saudaraku semuanya, mulailah untuk menyeimbangkan antara urusan duniawi dan urusan akhirat. Apabila keduanya tercapai, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah keenam tanda-tanda yang bisa kita lihat pada diri kita masing-masing. Apabila 6 tanda ini ada pada saudaraku semuanya, maka berbahagialah. Insya Allah amal ibadah dari saudaraku semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.